Amin. Oke. Nggak tanya posisi yang bagus itu posisi yang seperti apa untuk hubungan suami istri pada ibu hamil. Oh iya itu penasaran banget. Oke guys, what's up? Welcome to my channel Ipung Blank. Oke, kali ini aku sama Bu dan Sandra lagi guys. Oke, ketemu lagi sama saya di sini ya, sama Oke. Mas Ibu. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol soal Seks dalam kehamilan. seks dalam kehamilan. Oke, aku dari tadi tuh udah berusaha belajar ngomong itu guys. Belum punya itu, jadi kalau mau ngomong seks itu dia agak gimana gitu. Nah, gitu guys. Dia kayaknya udah kemana-mana kalau ngomong soal seks. Aduh, ya maklum lah sendiri guys. Biar nanti kalau udah dapet jodoh kan nggak kaget gitu, betul nggak? Semakin memahami. Ya. Oh iya Bu, aku mau tanya nih Bu. Aku kan punya temen nih Bu ya. Iya. Dia tuh hamil. Terus? Nah, dan si suaminya ini katanya itu selama kehamilan itu nggak boleh berhubungan seks Bu. Kasihan suaminya dong Mas, kaku dong. Oh gitu ya. Jadi Lah emang seharusnya emang boleh atau gimana? nggak bolehnya saat kondisi hamil melakukan hubungan suami istri itu kita lihat kondisi ibu hamilnya. Selama kondisi kehamilan itu dalam batas normal, tidak ada keluhan perdarahan, Ya. perdarahan lewat jalan lahir ya. Jadi kehamilannya tidak ada perdarahan, itu boleh dipakai hubungan suami istri. Jadi kehamilan itu kan dibagi dalam 3 trimester. Trimester pertama itu usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Itu masih rawan. Tetap boleh dilakukan hubungan suami istri. Kasihan kan? Ya. Hubungan suami istri kan apa ya? Alami ya, harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan kan Takutnya jajak. gimana gitu. Mengundang perselingkuhan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi selama kehamilan itu tidak ada perdarahan, aman, tidak ada kram perut di 3 bulan pertama itu boleh. Tapi ya jangan terlalu sering karena sperma itu mengandung oksitosin yang bisa mengakibatkan kontraksi pada kehamilan itu. Tapi jika 3 bulan pertama ini terjadi spotting atau keluar darah sedikit-sedikit dari kemaluan, itu tidak boleh dilakukan hubungan suami istri karena takutnya tambah keguguran nanti. Oh gitu Jadi ya. di 3 bulan pertama seperti itu. Terus di 3 bulan kedua, trimester ketiga berikutnya usia kehamilan 4, 5, 6 ini sama. Kalau dia tidak ada keluhan seperti ngeflek darah, boleh. Selama kehamilan itu aman, boleh dilakukan hubungan suami istri. Tapi kalau terjadi ngeflek darah itu tetap tidak boleh dilakukan hubungan suami istri. Apalagi kalau sampai kehamilannya itu kram atau perutnya kencang itu nggak boleh. Jadi lihat kondisi tetap. Terus di waktu 7 sampai 9 bulan? Nah itu yang paling seru Mas. Itu justru di masyarakat kita kan waktu kontrol saya tanya mendekati persalinan ya 7, 8, 9 itu mendekati persalinan. Nah terutama di 8 bulan masuk ke 9 dipakai hubungan suami istri enggak. Kebanyakan masyarakat kita enggak boleh, takut. Kenapa? Karena nanti takut nyentuh bayinya. Masyarakat kita yang ketakutan. Ya. Tapi emang sebenarnya gimana? Nah justru hubungan suami istri di trimester akhir kehamilan 7, 8, 9 itu bagus. Oh bagus, malah bagus. Bagus. Bagus buat si. Bagus buat proses persalinan ke depannya. Jadi iya. kalau sudah 8, 9 itu kan ibu harus mempersiapkan untuk proses persalinan. Yang namanya proses persalinan itu kan kita harus merasakan rasa sakit. Ya. Kalau dipakai hubungan suami istri terutama di usia kehamilan 8 masuk 9 ya, 8 bulan ke 9 itu nanti sesering mungkin dilakukan hubungan suami istri kandungannya kan kontraksi. Nah itu akan merasakan rasa sakit. Sedangkan kontraksi itu nanti akan mengarah ke proses persalinan. Dengan syarat tidak ada perdarahan loh ya Mas. Kalau ada perdarahan tidak boleh. Jadi kalau ada perdarahan itu biasanya kondisi ari-ari ada di jalan lahir. Itu tidak boleh dilakukan hubungan suami istri. Kalau dilakukan hubungan suami istri darahnya semakin banyak. Terus tahu enggak fungsi lebih bagusnya lagi kenapa di akhir kehamilan itu tambah harus dilakukan hubungan suami istri? Tahu nggak kenapa? Mungkin ya. Ya. Biar waktu proses mau keluarnya adik itu pintu buat keluarnya itu lebih enak gitu. Pinter. Betul nggak? Nggak jauh beda. Aku jelaskan lebih rinci ya. Bener 100 bener. Ya udah punya itu udah bener. Jadi ini aku buat video guys. pokoknya udah pinter dia. Jadi kalau
sudah 8 masuk ke 9, semakin sering dibuat hubungan suami istri ya. Jadi sperma tadi obat kontraksi paling bagus untuk menuju ke persalinan. Jadi setiap kali buat hubungan nggak usah takut, perutnya pasti kenceng. Itu pasti ya. Terus yang kedua nggak usah takut. Begitu dipakai hubungan, jarak antara tempat hubungan sama bayinya itu masih ada jarak 5 cm. Jadi nggak mungkin langsung menyentuh si bayi. Ya. 5 cm. Iya, 5 cm itu segini. Jadi masih jauh, nggak mungkin bisa menyentuh bayi ya. Terus mitos di masyarakat lagi, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Karena kalau dipakai hubungan suami istri nanti spermanya masuk ke dedek bayi, gembel di kepalanya, di badan. Itu mitos. Tapi karena mitosnya ya. Karena kondisi bayi di dalam rahim itu, jangan bayangkan ada balon isi air sama boneka. Ya, selama balon ini tidak pecah, suatu benda apapun tidak bisa menembus, termasuk sperma bapak. Jadi mitos kalau sperma itu sampai menyentuh si bayi sampai sampai menempel-nempel di badan bayi itu mitos. Ya, itu tapi bukan sampai sperma. Sekarang belum pernah ya ada kejadian kayak gitu. Ya enggak mungkin bisa selama air ketuban belum pecah. Enggak ada benda satupun yang bisa menyentuh si bayi. Tapi kecuali lagi waktu berhubungan air ketuban pecah terus. Nah, itu kalau air ketuban pecah, kuman pun bisa masuk ke dalam. Jadi kalau selama ketuban belum pecah, tidak ada satu benda apapun yang bisa menembus ke dalam bayi. Ya, jadi nggak usah takut melakukan hubungan suami istri di akhir kehamilan. Justru itu bagus sekarang untuk kontraksi. Dan kembali lagi ke Mas Ipung tadi ya, jalan lahir ada 2 karet, satunya dibiarkan aja, yang satunya lebih sering dipakai atau lebih sering diolor. Jadi jalan lahir nanti lebih lentur, jadi memudahkan bayinya untuk lewat jalan lahir. Itu bener ya guys. Jadi kalau nggak pernah dipakai hubungan suami istri, jalan lahir itu cenderung kaku. Kalau dia kaku sama kayak karet diamkan tadi ya, begitu ada bayi yang segede itu ya lewat, jangan bisa bayangkan ya, jalannya kan kecil ya Mas ya. Pernah tahu enggak? Nggak tahu. Nggak pernah jalan bayi ya, jalannya kecil ya. Begitu dia nggak pernah dipakai hubungan suami istri, dia kan kaku. Begitu ada bayi lewat, dia akan lebih rentan sobek. Tapi kalau dia lebih sering dipakai hubungan suami istri, dia akan lebih lentur. Jadi kalau ada bayi yang lewat, dia meminimal robekan itu sendiri. Jadi hubungan suami istri di akhir kehamilan itu justru bagus. Dia bisa membuat proses persalinan itu maju dari perkiraan. Karena proses persalinan yang bagus itu maju dari perkiraan persalinan. Jadi seks dalam kehamilan di trimester akhir itu sangat bagus, tapi dengan dalam kondisi ibu kondisi bagus. Tidak ada keluhan perdarahan. Tapi kalau ada keluhan perdarahan, biasanya penyebabnya ari-ari di bawah itu tidak boleh, harus puasa dulu. Dan lagi Mas ya, setelah melahirkan, biasanya tidak boleh hubungan suami istri sampai berapa hari itu? Biasanya ibu melahirkan kan pasti mengalami perdarahan ya. Berapa hari itu kira-kira Mas? Tahu nggak? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Kalau suaminya nggak disangoni ya, setelah melahirkan kan dia harus puasa 40 hari. Ibu setelah melahirkan kan akan mengalami perdarahan selama 40 hari. Kan nggak bisa dipakai Mas. Jadinya sebisa mungkin disangoni gitu sebelum melahirkan. Disangoni. Jadi sebelum puasa 40 hari itu harus disangoni. Kalau kita puasanya kan 30 hari ya. Kali ini bapak-bapak kalau punya anak harus puasa 40 hari. Tapi itu emang beneran nggak boleh ya sehabis melahirkan? Kan perdarahan Mas. Darah-darah setelah melahirkan darah nifas kan kurang lebih selama 40 hari. Kalau tadi jarak di semester pertama ya? Nah, itu boleh melakukan hubungan itu kira-kira 1 bulan atau? Jangan jauh-jauh lah Mas, sebulan itu ngempet loh. Dia belum punya istri kok ya. Boleh lah, selama kehamilan itu aman seminggu sekali. Kalau memang dalam waktu seminggu itu pengen 2 kali atau 3 kali, bocorannya Mas Arman kemarin, itu dia dikeluarkan di luar. Selama kehamilan itu aman, tidak apa-apa dipakai. Seminggu sekali lah. Iya. Tadi kita menyebutkan nama seseorang. Oh iya. Soalnya ya itu istrinya lagi hamil. Temennya Mas Ipung sendiri soalnya. Ada yang lain lagi. Buat apa nih? Periksa waktu ibu hamil itu kira-kira waktu yang kontrolnya bagusnya itu sebulan sekali itu jika tidak ada keluhan. Tapi sewaktu-waktu kalau ada keluhan ya cepat kontrol. Terkadang pasti itu ya lucu ya. Di sana saya sakit batuk pilek, tapi saya belum sebulan kontrol kehamilan. Jadi batuk pilek itu juga efek.
Kenapa? Ya kan harus periksa. Masa dia harus ngempet di rumah nunggu sebulan yang akan datang karena disuruh kontrolnya 1 bulan yang akan datang. Jadi kontrol kehamilan itu sebulan sekali kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya ada keluhan batuk pilek, ada keluhan, oh kok ngeflek darah, ya segera kontrol, tidak usah nunggu 1 bulan. Ya kita bahas karena apa di masyarakat itu kan masyarakat kita kebanyakan kurang tahu. Iya. Lebih cenderung katanya saya terkadang kalah sama Mbak Bayi. Mbak Bayi bilang nggak boleh dipakai hubungan, anaknya nurut, badan boleh, kasihan lah suaminya, ya. Jadi kontrol kandungannya sebulan sekali. Dan di sini saya minta tolong banget ya untuk yang lihat channel ini, kalau istrinya kontrol kehamilan itu sebaiknya diantar. Jadi iya, jadi diantar tuh nggak hanya diantar di depan ke tempat parkir, tapi diantar sampai masuk. Jadi menemui langsung tenaga medisnya. Di situ bisa curhat, bisa tanya-tanya. Jadi apapun yang dijelaskan sama tenaga medis itu suaminya tahu. Nah gitu nanti istrinya aja yang dijelaskan, nyampe rumah suaminya dijelaskan nggak percaya sama orang tua. Nah itu yang susahnya lagi tuh percaya katanya orang. Itu susah. Oh ya Bu, ini mungkin orang juga banyak kali ya. Kalau orang lagi hamil itu nggak boleh makan kayak makanan laut gitu, kayak cumi atau. Alasannya kenapa Mas? Tanya dulu. Mungkin karena kalau orang luka kan mungkin kalau makan kayak gituan kan takutnya semakin gatal tau. Oh gitu ya. Dulu pernah tahu nggak zat pembangun itu ada pada apa? Zat pembangun, maksudnya? Nggak tahu. Pelajaran kita 4 zat 5 sempurna. Zat pembangun itu ada pada protein. Oh ya. Nah protein berasal dari mana? Dari saring laut juga. Kalau luka nggak boleh makan konsumsi protein, otomatis lukanya ya nggak cepat sembuh. Nah terus sayang sekali kalau ibu hamil nggak boleh makan yang tinggi protein. Justru bayi kita butuh banyak protein. Tapi kalau orang luka makan ikan laut yang mungkin banyak proteinnya ya, terus kan di situ ada efek mungkin luka semakin semakin jadilah gatal. Itu emang reaksi buat proses penyembuhannya atau gimana itu? Oke. Rasa gatal itu sebenarnya proses penyembuhan. Jadi kalau punya luka ya, dia mau sembuh, pasti bawaannya pengen garuk karena dia proses penyembuhan. Salah kalau mengatakan lukanya gatal itu semakin nggak baik, salah. Justru luka yang gatal itu berarti dia proses penyembuhannya sudah mau sembuh maksimal. Tadi kembali lagi, ibu hamil boleh nggak makan makanan ikan laut? Sangat boleh sekali. Tidak ada pantangan, sangat boleh sekali. Dan karena sebenarnya malah lebih baik. Itu bagus untuk kecerdasan otak bayi. Jadi di ikan laut ada kandungan omega 3 dan DHA. Itu fungsinya untuk mencerdaskan otak bayi. Jadi kalau nggak dimakan, ya sayang sekali. Sebenarnya apa sih yang nggak boleh dimakan? Itu yang alergi. Nggak ada hubungannya nanti makan cumi anaknya hitam. Lah bapaknya sopo? Ya bapak hitam ya anak hitam. Itu ya. Kalau soal nyidam, mungkin orang dulu juga bilang kan, kalau lagi nyidam ini, tapi nggak diturutin, ntar anaknya ngiler. Nah itu mitos lagi ya, nggak ada hubungannya. Tapi ya nggak berarti nanti itu loh mitos, kakak turuti ya, kece banget. Penyiksaan terhadap istri. Nanti istrinya nggak mau hamil lagi. Ya tetap dituruti lah. Namanya ibu hamil tuh terkadang aneh ya, nggak seperti sewajarnya. Sebenarnya sebelum hamil dia nggak suka sama durian. Waktu hamil dia nyidam banget sama durian itu bisa terjadi. Jadi bawaannya ibu hamil itu agak aneh memang ini. Tapi orang hamil itu bisa dibilang jauh banget nggak kayak apa namanya nih reaksi orang tingkah laku sama orang yang lagi ada tamu. Beda lah. Beda ya. Tamunya tamu apa dulu? Nah tamu pacarnya ya politik loh. Nah tamunya pernah di hutan ya lari. Dijelaskan lagi tamunya ini apa? Tamunya tentang bulan maksudnya. Lagi mens beda, hormonalnya beda. Oh beda ya. Beda banget. Kalau orang M cenderung lebih emosi. Sensitif. Kalau ibu hamil bisa juga ke arah sana tapi beda. Beda ya. Terus tahu nggak istrinya itu hamil apa enggak? Taunya dari mana? Kalau misalnya married ya, istrinya hamil apa enggak? Gimana cara mengetahuinya? Nah, itu juga nggak tahu. Mungkin karena kalau sering nonton film-film juga nih, keseringan muntah sama mual. Oke. Buat pasangan suami istri ya, suaminya itu harus titen loh sama tanggal mens terakhir.
Nah kalau bulan ini isinya Mas tanggal 10, bulan depan tanggal 10 bulan Mem. Kemungkinan dia hamil. Oke. Nggak tanya posisi yang bagus itu posisi yang seperti apa untuk hubungan suami istri pada ibu hamil. Oh iya itu penasaran banget. Biar nanti kalau udah punya istri lebih berpengalaman. Iya. Oke. Untuk trimester 1-2 kan perutnya belum besar ya. Ya enggak apa-apa lah posisi seperti biasa, suami di atas, dibolak-balik, model apapun enggak apa. Selama kehamilannya aman ya. Di sini kita bahas kehamilan normal dan aman ya. Semua posisi boleh. Tapi ketika usia kehamilan itu sudah besar, kecenderungan jangan memakai posisi yang menindih. Kan sudah besar gini. Oh iya, iya. Mungkin sama berdiri atau si ibunya di atas itu lebih aman. Semua posisi boleh. Tapi ya jangan sampai ibunya waktu usia hamil tua disuruh tengkurap ya guys. Kan nggak bisa. Iya. Semua posisi boleh ya guys, senyaman mungkin dan nggak usah takut. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin cukup dulu dah. Kita lanjut di episode berikutnya guys, pertanyaan-pertanyaan soal seputar seks di kehamilan dan sama di mungkin buat yang udah berkeluarga kali ya. Oke. Kalau yang belum berkeluarga nanti aja dulu belakangan itu di episode belakangan aja guys. Oke. Oh ya Bu, ini kira-kira pesan-pesannya buat Bu Sandra ini apa Bu? Untuk pasangan untuk seks dalam kehamilan ini ya, selama kehamilan normal hubungan suami istri tetap boleh dilakukan, tidak usah takut, dan semakin bagus dilakukan sesering mungkin pada akhir kehamilan. Dan untuk para suami, setiap kali mengantar istri periksa sebaiknya ikut masuk sampai ke dalam, biar lebih tahu memahami soal kehamilan itu sendiri, biar istrinya merasa lebih diperhatikan. Soalnya istri waktu berjuang melahirkan adik harus ada di sampingnya. Jika perlu bantuan dan semangat, betul nggak? Betul, buatnya berdua, ngeluarkannya istrinya berjuang sendiri, suami tinggal nungguin aja kok. Kasihan ya kalau yang ditinggal tugas gitu. Banget, biasanya itu istrinya Pak ini yang lagi mengemban tugas ke luar kota, ke luar negeri, biasanya sendirian. Nah, yaudah Bu, kita udahin dulu ya. Oke, makasih. Kita ketemu. Buat Bu Sandra, thank you banget udah mau join bikin konten dan mungkin ini bakalan berkelanjutan. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal seks dalam kehamilan ini lebih lanjut, bisa komen aja di bawah guys, oke? Bisa langsung menghubungi Bidan Sandra. Kemana? Bisa ke WA atau bisa ke tempat praktek langsung di Google Maps Bidan Sandra. Bisa DM juga guys di Instagramnya. Di IG Bidan IG ya. Iya. IG Bidan Sandra 85 atau ke Facebook Bidan Sandra. Atau langsung main ke kafe, kita ngobrol-ngobrol sama ngopi santai. Ke kafe juga bisa guys. Ntar buat link Instagram atau Facebook ada di deskripsi. Buat teman-teman yang mungkin udah nonton video ini sampai selesai, thank you banget. Dan jangan lupa buat teman-teman nih subscribe tuh yang belum subscribe di ada kelunding cat masuk nah. Jangan lupa subscribe, di bawah tuh ada tulisan subscribe merah, jangan lupa dipencet, sama loncengnya juga biar kalian bisa tahu notifikasi video-videoku terbaru yang aku upload. Oke, thank you banget. Bye-bye dan jangan lupa pokoknya di-share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Makasih ya. Oke, makasih Mas. Yo.